Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali bertemu Pro Bono Spoiler. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul The Lesson tahun 2015. Film ini diperankan oleh Evan Bendal, Dolya Gavanski dan lainnya. Film diawali memperlihatkan seorang pria yang bernama Finn bangun dari tidurnya. Dia tinggal bersama dengan abangnya yang bernama Jack dan pacarnya bernama Mia, dalam satu rumah. Finn ini bersekolah di SMA. Dan dia sangat rajin ke sekolah, dan tidak pernah alpa. Dia ke sekolah hanya bersepeda. Tidak seperti anak sekarang yang maunya pakai motor segala. Dia ke sekolah barengan dengan kawannya, Joel dan Whitley serta kawan lainnya. Saat sampai di sekolah dia ditegur gurunya, soalnya Finn memakai jaket merah ke sekolah. Di scene lain memperlihatkan seorang guru yang baru memarkirkan mobilnya. Karena iseng, Finn dan Whitley mencoret mobil itu dengan pisau. Sehingga catnya rusak berat, dia juga mencoret mobil itu dengan kata-kata yang tidak sopan. Di sekolah Finn, Joel dan Whitley pergi berolahraga. Mereka bermain bola bersama-sama. Dalam kesempatan itu, ada seorang guru yang menegur Finn, tapi Finn acuh tidak acuh saja. Siangnya Finn diajak Mia dan Jack berenang bersama-sama. Finn hanya terdiam saja melihat Mia dan Jack makin akrab saja. Jadi Finn, Jack dan Mia ini hidup satu rumah tanpa kontrol orang tua sama sekali. Jadi mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Tidak ada yang menegur dan melarang mereka untuk berbuat apapun. Besoknya saat masuk sekolah, guru bahasa yang baru bernama Jel masuk ke lokal mereka. Dia disambut dengan kurang baik oleh para siswa di lokal. Saat dia menjelaskan pelajarannya, Joel dan Finn mengoloknya. Meski demikian Pak Jel ini tetap menjelaskannya dengan tenang. Karena perkataan Joel tadi, maka di dalam kelas juga mulai ribut. Para siswa saling melempar, tanpa menghargai Pak Jel sama sekali. Saat itu Pak Jel terlihat marah, tapi para siswa tambah mengoloknya. Malahan Joel maju ke depan kelas dan meletak gula karet di rambut Pak Jel. Para siswa perempuan juga ikut mengoloknya. Pak Jel terlihat sangat marah, tapi dia masih menahan emosinya. Sampai pada suatu saat Whitley tanpa merasa bersalah mengajak Pak Jel untuk berkelahi. Tapi Pak Jel tetap tenang menjelaskan semua pelajaran mereka. Usai sekolah Finn, Joel dan Whitley pergi ke warung untuk membeli minuman. Saat Finn membayar temannya yang lain mencuri di kedai itu. Mereka juga pura-pura membayar dan mengambil kembali uang itu dan mereka pun lari. Meski dikejar pemilik warung mereka berlari dengan kencang. Saat duduk santai di taman, mereka diolok-olok oleh sejumlah anak. Jadi memang terlihat bahwa Finn, Joel dan Whitley ini memang nakal sekali, karena tidak diawasi oleh orang tua mereka. Saat pulang ke rumah di malam hari, Finn melihat Jack dan Mia sedang memadu kasih. Melihat itu, Finn keluar rumah dan hanya duduk saja di lantai bawah rumah itu. Finn sebenarnya saat di rumah dia tidak banyak bicara sama sekali. Dia hanya diam-diam saja, dan tidak pernah bicara dengan abangnya Jack atau Mia. Sebelum pergi ke sekolah Finn sarapan dahulu. Hari ini adalah ulang tahunnya ke-16. Dan Mia meminta Finn mengungkapkan apa yang menjadi permohonannya. Malahan saat itu Jack mengatakan kepada Finn untuk memohon agar dia tidak tinggal dengan mereka lagi. Jadi dia bisa berdua Mia saja. Mia marah dengan Jack saat itu. Namun Finn menangkapi perkataan Jack itu bahwa rumah ini adalah rumah bapak mereka jadi dia sah-sah saja tinggal di rumah itu. Finn dan Whitley usai sekolah mereka jalan-jalan di desa, mereka juga menghancurkan sepeda masyarakat yang terparkir. Mereka ini nakal sekali, dan seenaknya saja. Sungguh tidak ada moral sama sekali. Setelah itu mereka pun pergi jalan-jalan kemana saja tanpa tujuan yang pasti. Tapi saat jalan-jalan itulah kepala mereka dipukul oleh seseorang dan membuat keduanya terjatuh. Mereka berdua kemudian diculik dan dibawa dengan sebuah mobil. Dalam kondisi berdarah, mereka dimasukkan dalam sebuah ruangan dan diikat di atas sebuah meja. Tangan mereka diikat seperti sedang duduk rapi di meja belajar, dan mulut mereka disumbal dengan perban agar tidak bisa berteriak. Si penculik juga terlihat menulis di sebuah papan tulis. Saat sadar Finn terlihat pipis di celananya karena ketakutan. Saat berbalik, akhirnya mereka mengetahui bahwa pria yang menculik mereka adalah Pak Jel, guru bahasa mereka. Tanpa banyak penjelasan Pak Jel menjelaskan pelajarannya ke mereka berdua. Dia juga bertanya kepada mereka berdua tentang arti sebuah kata dan dia mengambil sebuah kamus bahasa.
Dia meminta kepada Finn dan kawannya mencari bahasa itu dalam kamus itu dalam jangka 10 detik. Jika salah, maka dia akan memberi hukuman. Finn kemudian membuka kamus itu dengan cepat guna mencari jawaban. Saat jawaban itu ditemukan, Pak Gale sangat senang. Finn kemudian menyadari Whiteley tidak bersuara sama sekali. Dia merasa temannya telah mati. Saat dia mengatakan hal itu kepada Pak Gale, Pak Gale marah sekali dan memaku tangan Finn sebagai bentuk hukuman. Pak Gale juga menjelaskan bahwa dia merupakan pengajar yang baik, dan telah menghabiskan waktunya untuk menjadi pendidik, tapi dia tidak dihargai sama sekali. Kata Pak Gale waktu istirahat telah tiba, kemudian dia memberi Finn dan Whiteley minum. Mereka pun belajar kembali. Karena sudah terlalu lemah, Finn tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Gale, hukumannya tangan Finn dibor oleh Pak Gale. Finn sangat menderita saat itu, di sisi lain Pak Gale terlihat ketawa ketiwi. Sepertinya dia sangat puas sekali. Mungkin karena dendam dengan mereka yang telah mengolok-olok dia saat mengajar, Pak Gale ini menyiksa Finn dan Whiteley sedemikian rupa. Sepertinya dia sangat menikmati penyiksaan ini. Dia juga terlihat mengolok-olok siswa ini, jadi gantian siapa yang diolok. Tidak hanya sampai di situ, Pak Gale juga melampiaskan amarahnya dengan berteriak-teriak dan mencaci kedua siswa ini dengan mengatakan bahwa mereka adalah siswa bodoh yang hanya bisa mengolok guru di sekolah saja. Sementara itu, Mia mulai khawatir dengan tidak pulangnya Finn. Dia kemudian menelpon Finn, tapi telepon Finn tidak aktif sama sekali. Dia juga mengirim pesan ke Finn tapi tidak ada jawaban. Melihat hal itu, Jack merasa cemburu. Kata Jack apa yang penting dengan Finn sehingga Mia mencarinya. Mia kemudian keluar rumah dan mencari Finn. Di jalan dia ketemu dengan Joel. Mia menanyakan ke Joel di mana Finn. Joel tidak tahu. Soalnya pada hari ini dia pergi dengan ayahnya mengikuti kursus paramiliter. Mia meminta Joel menelpon Finn tapi tidak aktif sama sekali. Mia kemudian jalan sendiri di tengah kegelapan malam mencari Finn sendiri. Saat berjalan itulah, dia melihat mobil Pak Gale yang telah dicoret-coret oleh Finn dan kawannya di skin awal tadi. Mia segera lari, tapi saat itulah dia ditarik dan dipukul oleh seseorang dan orang itu adalah Pak Gale. Mia kemudian dibawa oleh Pak Gale ke ruangan yang sama dengan Finn dan temannya. Saat itu Pak Gale menjadi sangat sadis sekali. Saat akan mengajar, Whiteley memberantukan kepalanya kepada Pak Gale. Kesal dengan hal itu, Pak Gale kemudian menembak bor ke mulutnya dan tembus ke belakang, dia pun mati. Pelajaran pun dilanjutkan kepada Finn. Jika Finn tidak menjawab pertanyaan dari Pak Gale, maka Mia akan menjadi korban. Dia wajib menjawab secara cepat apa yang ditanyakan oleh Pak Gale. Pak Gale juga menyatakan, ini semua tidak terjadi jika orang tua juga ikut mengajar siswa di rumah, bukan memberi tanggung jawab mengajar hanya pada guru saja. Pak Gale kemudian bersiap-siap memaku kepala Mia jika Finn tidak bisa menjawab, tapi untungnya semua pertanyaan Pak Gale dapat dijawab oleh Finn dengan baik. Pak Gale sangat bangga dengan hal itu. Pada saat yang sama Mia mencopot paku yang menancap pada leher Whiteley dan menusuknya pada leher Pak Gale. Saat itu juga Pak Gale refleks dan memukul Mia. Namun saat itu Mia berhasil mengambil pisau dan membuka tali pengikat Finn, tapi Pak Gale memukul Finn berkali-kali. Saat akan pingsan itulah, Mia mengambil palu dan memukulnya ke kepala Pak Gale berulang-ulang kali. Pak Gale pun meninggoy. Mia dan Finn akhirnya menemukan kunci rumah Pak Gale dan mereka pun pergi dari rumah itu dalam kegelapan malam. Saat sampai di rumah, Jack bukan membantu, malahan dia lari ketakutan. Mungkin melihat keadaan Mia dan Finn. Film pun berakhir dengan Mia dan Finn nonton bareng. Pesan film ini, jangan pernah mengolok-olok atau membuli seorang guru.